Nah, untuk ceritanya itu sendiri, seperti apa sih, Kang? Oke, ini cerita saya sendiri waktu saya masih kecil lah. Waktu itu masih kelas 6 SD. Cuma saya sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah dulu tuh, MI kan. Nah, waktu itu saya kan punya teman dekat sekitar 4 orang. Teman dekat saya tuh, cuma yang paling benar-benar dekat itu ada 3 orang. Kita istilahnya main bareng kemana-mana bareng waktu kecil dulu tuh, kerja kelompok segala macam, belajar bareng gitu kan. 3 orang teman saya itu, ada si Acil, si Agus sama si Budi. Itu teman paling dekat dari mulai kita kelas 3 MI sampai kelas 6 tuh kita bareng-bareng terus. Nah, jadi ceritanya tuh gini. Dulu kan waktu saya kelas 6 SD, kita kan yang namanya permainan anak-anak itu benar-benar permainan tradisional ya, nggak kayak zaman sekarang gitu kan main gadget atau apa. Dulu kan belum ada gitu. Jadi kita paling main kayak sumpit yang dari bambu tuh, terus yang kayak pistol dari bambu tuh yang pakai apa? Kertas tuh yang dibasahin sebagai peluru gitu kan. Anak-anak tahun 90-an tahulah permainan-permainan seperti itu. Nah, waktu itu lagi musim bambu sumpit. Waktu itu lagi musim bambu sumpit, kita main perang-perangan kalau istirahat sekolah gitu kan, pulang sekolah kita main kayak gitu. Karena memang lagi musim, tiap anak-anak pastilah punya gitu kan, ada yang beli, ada yang ngambil sendiri, bikin sendiri gitu kan. Nah, kebetulan kita 4 orang ini sama si Acil, Agus, Budi ini pengen ngambil sendirilah dari hutan gitu kan, biar bisa milih-milih kan. Kalau ngambil sendiri kan bisa milih-milih yang bagus yang kayak gimana gitu kan. Tempat bambu rinjing, sebutnya bambu rinjing yang buat sumpit kayak gituan. Jadi bambunya nggak gede, kecil, paling gede segede jempol kaki lah, yang udah paling tua tuh. Itu panjang-panjang, satu bukunya segini, bambu rinjing tuh. Dan bambu rinjing itu lokasinya ada di salah satu gunung. Gunung yang memang agak terkenal keangkerannya lah. Soalnya di gunung itu ada satu batu besar sekali, hampir segede rumah, tapi bentuknya menyerupai kodok. Sampai kita dikenal sebagai batu bangkis di tempat saya itu, batu bangkis atau batu bangkong. Bangkong itu kodok ya. Nah, jadi waktu itu pas kita lagi istirahat sekolah, kita kan ngobrol-ngobrol lah di meja sama si Acil, si Budi, si Agus ini kan. Nah, yang pertama kali bikin ide ngambil sendiri itu si Acil. Jadi si Acil bilang gini, masih ingat saya, Man, ngalah bambu yuk gitu kan. Maksud ngalah bambu tuh ngambil bambu yuk gitu kan. Kemana? Saya bilang. Itu ke daerah Gunung Berem. Kenapa disebut Gunung Berem? Karena tanahnya tanah merah gitu kan. Ayo, tapi sama siapa aja, Cil? Ya kita aja lah berempat, si Agus, si Budi, mau nggak? Bud, Gus gitu kan. Si Acil. Ayolah kalau bareng-bareng mah berani gitu kan. Bayangin lah, anak kecil kelas 6 SD, kita mau naik gunung cuman berempat, anak kecil semua. Udah kebayang kan, horor lah, apalagi gunungnya terkenal agak angker gitu kan. Tapi yang namanya anak kecil, terus kita memang agak liar kayak si Bolang lah waktu dulu kan, sering main-main ke hutan kemana. Padahal saya tinggal di kota. Jadi saya tinggal di kota, sekolah saya di kota, cuman saya lebih sering main di tempat tinggalnya teman-teman saya yang 3 orang itu. Jadi saya jarang main di tempat tinggal saya sendiri, saya kan tinggal sama kakek nenek. Jadi saya jarang main di tempat kakek nenek, malah hampir nggak terlalu akrab lah sama orang-orang komplek gitu kan. Tapi saya lebih akrab sama teman-teman yang satu kelas sama saya. Nah, kebetulan Acil, Agus, Budi ini agak di pinggiran kota lah tempat tinggalnya tuh. Waktu itu kalau saya mau main ke sana itu jalan kaki sekitar setengah jam dari rumah saya ke tempat mereka. Ya karena memang anak-anak kan suka main, kita istilahnya lupa waktu, lupa capek. Yang penting main aja puas gitu kan. Terus mau kapan? Saya bilang tuh kan. Nanti aja lah pulang sekolah habis lohor. Nah, kalau di Madrasah Ibtidaiyah itu kalau zuhur kan berjamaah. Jadi setelah pulang sekolah bersolat berjamaah dulu baru pulang ke rumah. Nah, ya udahlah kalau gitu mah gitu kan. Tapi nggak usah bilang ke nenek kakek saya ya, saya bilang. Soalnya pasti saya dimarahin, nggak bakal dikasih izin. Kalau nenek kakek saya tahu saya mau ke gunung gitu kan, pasti nggak bakal diizinin. Karena nggak ada orang dewasa yang nemani kan. Kita cuma berempat anak kecil semua. Tapi ya karena jiwa petualang kita kayak si Bolang gitu kan, kita berempat ini nekat aja. Yang penting dapat bambu rinjing gitu. Soalnya beli agak lumayan. Ada yang jual itu waktu itu harganya sekitar 1.500. Kita bekal sekolah cuman gope kan. Beli gituan 1.500 lah.
Gak mungkin kita puasa 3 hari gak jajan gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah kita pulang sekolah, kita kumpulnya tuh di rumah si Acil. Kumpulnya tuh. Jadi pertama mereka kan nganter saya pulang. Saya bilang ke kakek nenek saya teh, "Kek, mau belajar kelompok di rumah si Acil. Mau pulang jam berapa? Ntar aja lah, sore habis asar baru pulang," gitu kan. Ya udah, hati-hati, kalau bilang kerja kelompok kan pasti diizinin gitu kan. Ngebohong saya, maklum kan anak kecil. Nah, setelah dapat izin dari kakek, langsung ganti baju, prepare gitu kan, mau berangkat ke gunung. Nyeker, nggak pakai sendal. Sendal biasanya kita pakai sendal, cuman kalau lagi jalan kaki bareng kita sendal di jingjing gitu kan. Kita nyeker aja jalan, enakan nyeker sama teman-teman yang 3 orang ini gitu. Nah, setelah sampai di rumah si Acil, kita kumpul di sana kan. Nah, si Agus Budi ini memang tetanggaan sama si Acil, satu lokasi, satu RT gitu tinggalnya. Nah, lagi prepare di rumah si Acil. Acil ya ngambil golok punya bapaknya. Golok pendek, golok cepot tuh yang pendek itu. Maksudnya buat ngambil bambu kan. Nah, ibu si Acil kan nanyain, "Mau pada kemana nih?" "Ini Bu, mau main aja nih di rumah si Agus," gitu kan. Kebetulan rumah si Agus mah agak ke pinggiran gitu kan, walaupun satu komplek tapi agak ke pinggiran. Mau main ke rumahnya si Agus, mau ngapain? Mau bikin bambu sumpit gitu kan. Kita kan bilangnya mau bikin bambu sumpit, bukan ngambil bambu sumpit gitu kan. Jadi mau bikin bambu sumpit. Pikiran ibunya si Acil mungkin bambunya udah ada gitu kan, kita tinggal motong doang. "Pinjam goloknya ya Bu," kata si Acil tuh. "Ya udah, bawa aja, hati-hati kena tangan," gitu kan. "Kalau nggak bisa motong, nyuruh bapaknya si Agus aja," gitu. "Ya Bu, gampang. Terus mau kapan pulangnya?" "Nantilah habis asar, kita baru pulang," gitu kan, kata si Acil ini. "Ya udah, hati-hati di jalan," gitu. Nah, jalanlah kita dari rumah si Acil ke rumah si Agus dulu, memang ngambil bekal, air minum segala macam gitu kan. Nah, setelah dari si Agus, kita langsung berangkat ke lokasi. Itu kita jalan kaki dari rumah si Agus ke gunung tempat bambu rinjing, itu ada setengah jam. Jalan kaki versi anak kecil. Kalau orang dewasa mungkin paling 1/4 jaman lah. Maklum kan langkah kaki kita pendek gitu kan. Nah, singkat cerita, sampailah kita di kaki gunung. Jadi si gunungnya ini nggak tinggi-tinggi amat, hampir seperti bukit, cuman agak hutannya lebat gitu kan, hutannya lebat. Dan memang tidak terlalu terjamah tuh karena memang nggak ada petani yang nanam apa enggak. Jadi murni hutan gitu kan, bener-bener hutan. Nah, di bawah gunung Bangkong itu, Gunung Batu Bangkong kita sebutnya tuh, itu ada kampung lah, kampung warga gitu kan, kampung warga, dan memang ada jalan setapak yang biasa dipakai warga buat ngambil bambu atau ngambil kayu bakar gitu kan. Nah, kita pakai jalan itu. Nah, kebetulan pas kita mau masuk ke jalan setapak itu, sebelum ke jalan setapak yang naik ke gunung itu ada rumah warga di sana. Namanya rumah Pak Imron. Kita tahu lah, karena apa, kita sering juga main ke daerah situ gitu kan. Kalau mancing atau apa, kebetulan ada selokan juga agak gede di sana gitu kan. Tahu lah sama Pak Imron, kenal gitu kan, cuman nggak terlalu akrab gitu. Nah, pas kita sampai lokasi ke jalan setapak, si Pak Imron kan lagi di luar. "Weh, mau pada kemana?" "Ini Pak, mau ngambil bambu rinjing." "Hati-hati loh, anak kecil mau naik ke gunung. Awas nanti ada bagong," katanya itu kan. Bagong tuh babi hutan gitu kan. "Awas banyak bagong loh di atas," itu kan. "Ya Pak, nanti kalau ada apa-apa kita lari kok. Ya awas ya, hati-hati," gitu kan kata Pak Imron ini. "Yo Pak, pamit Pak," gitu kan, sambil jalan kita ngomong kayak gitu tuh. Jalan lah gitu. Kurang lebih sekitar 1 jam lah. 1 jam jalan kaki sampai kita di lokasi. Jadi bener-bener, kalau menurut saya dulu itu suasana hutannya bener-bener mistis lah gitu. Kalau dulu kan nggak tahu bahasa mistis gitu kan, taunya keeng gitu kan, agak merinding gitu. Bener-bener mistis. Jadi selama di perjalanan kita ini seolah-olah merasa seperti ada yang mengikuti waktu jalan tuh. Saya bilang ke si Acil ini, "Cil, kayaknya ada yang ngikutin," saya bilang. "Wah, perasaan aja man, masa ada yang ngikutin, dari tadi kita cuma berempat." Bener Cil ya, ini kayak ada yang ngikutin dari tadi. "Coba sekarang kita jalan kan, jalan. Cil, dengerin Cil." Si Acil kan di samping saya, nah si Agus sama si Budi di depan. "Cil, dengerin Cil, pas kita jalan. Berhenti Cil, berhenti." Nah, jadi seperti suara langkah di rerumputan, rumput yang ya kita ngelangkah di rumput aja lah bunyinya seperti apa. Jadi pas kita melangkah jalan, kita berhenti, itu
ada orang yang ngedadak berhenti. Kedengeran loh, suaranya kedengeran, krosak gitu kan. Tapi berhentinya berhenti yang kayak yang ngedadak lebih satu langkah dari kita gitu kan. Krosak gitu. Cil, apaan Cil? Coba lihat gitu kan. Kita nengok, tapi nggak ada apa-apa. Setelah itu, wah, bulu kuduk kita merinding. Cil, gini-gini amat Cil, malas Cil, pulang yuk, saya bilang tuh. Nggak enak nih gitu kan. Saya bilang tuh. Wah, udah tanggung, bentar lagi juga nyampe, kata si Acil ini. Duh Cil, nggak enak ya. Gak enak perasaan, saya bilang tuh kan. Jadi gak enak perasaan kita, hati itu udah benar-benar deg-degan gitu kan. Gak karuan lah, pengen bener-bener pulang. Mungkin udah ada firasat gitu kan, agak peka juga dulu waktu kecil. Ini kayaknya bakal kenapa gitu kan. Tapi ya karena si Acil, apalagi si Agus Budi udah di depan, kita kan berarti berdua di belakang gitu kan. Ayolah, udah nggak usah banyak omong tuh, si Agus sama si Budi udah di depan, ntar kita ketinggalan loh gitu kan. Yaudah ayo gitu kan. Jalan terus nyusul si Agus sama si Budi. Nah, sampai di lokasi kita kan milih-milih bambu kan. Memang si rumput bambunya banyak, bagus-bagus, lurus-lurus bambunya gitu kan. Kecil tapi lurus, bagus banget. Kayaknya kalau dibikin hiasan buat di taman depan rumah bagus banget. Itu bambu rincing namanya. Nah, pas kita lagi milih-milih bambu, kita kan mencar gitu kan, biar dapat yang paling bagus gitu kan, kita mencar. Nah, saya nggak tahu tuh teman-teman yang 3 orang ngambil bambu di sebelah mana gitu kan. Cuman setahu saya si Acil ada di belakang saya gitu kan. Si Agus sama si Budi nggak tahu kemana. Saya ngambil ke bambu yang agak rimbun gitu. Soalnya pikiran saya kalau bambu yang agak rimbun pasti banyak bambu yang bagusnya gitu kan. Pas saya lagi milih-milih, nah saya dengar suara burung. Baru pertama kali saya dengar suara burung bener-bener enak suaranya tuh. Enak banget. Jadi pas saya lagi potong bambu sampai saya berhenti dulu. Pas mau potong bambu tuh berhenti. Wih, suara makhluk halus gitu kan di pikiran teh. Suara burung bagus gitu kan. Bagus nih suara burung apaan gitu kan. Baru pertama kali dengar karena cetek pengalaman juga kan, namanya anak kecil. Itu suaranya enak banget, merdu banget suaranya tuh. Jadi seperti kayak yang lagi nyanyi si burung tuh. Suaranya enak banget. Saya sampai terpikat loh. Sampai saya terpikat. Hampir-hampir, jadi saya sendiri itu hampir seperti orang terhipnotis dengan suara itu. Seperti orang terhipnotis dengan suara itu. Hampir saya berdiri jalan mau nyari suara burung itu. Tapi pas saya berdiri, seolah-olah saya entah kenapa seperti ada sesuatu yang menyadarkan lah. Jadi kayak ada orang yang ngingetin atau apa gitu kan. Tapi nggak ada suara, nggak ada sentuhan, nggak ada interaksi apa-apa. Cuman saya merasa seperti ada orang yang ngingetin, weh gitu. Diam gitu kan. Perasaan saya tapi yang namanya anak kecil kan kurang bisa membedakan gitu kan. Cuman setelah saya mendapatkan perasaan seperti itu, saya langsung sadar dari suara pikatan burung itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar saya waktu kecil juga memang pendidikan agama agak streng lah gitu kan sama kakek nenek itu. Istighfar, astagfirullahaladzim nyebut gitu kan. Aduh, ada aja pikiran saya itu. Saya nggak banyak mikir lagi, langsung aja milihin bambu tebang gitu kan. Nah setelah itu saya balik kan, mau nyari teman-teman, Gus gitu kan. Woi, kata si Agus teh. Budi, saya bilang. Woi, biasa kan kalau lagi di hutan, woi aja gitu kan. Nah, pas saya manggil si Acil, Cil, gak nyaut dia. Walah, si Acil kemana? Terus saya nyari si Budi, samperin suara si Budi. Nah, si Budi lagi duduk aja sambil bersihin bambu gitu kan. Bud, si Agus mana? Itu tuh di depan. Ada, si Agus langsung nyamperin. Si Acil mana? Saya bilang. Lah bukannya tadi sama kamu? Enggak, saya tadi kan misah sama si Acil di belakang. Saya panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Lah masa sih yuk kesana lagi? Nah kita bertiga nyamperin ke tempat rumput bambu si Acil. Yang ada cuma goloknya doang. Cuman goloknya doang, si Acilnya nggak tahu kemana. Saya kan bilang, Gus, ini goloknya si Acil, si Acilnya kemana gitu. Lah coba dipanggil lagi gitu kan. Cil, ayo kita bertiga manggil-manggil si Acil terus. Cil, tapi nggak nyaut-nyaut. Kita kayak detektif kan. Lihat goloknya di sini. Berarti kita lihat bekas langkah kakinya kemana gitu kan. Bekas langkah kaki kita ikutin. Ada bekas langkah kakinya nerobos rumput. Rumputnya kan sekitar di atas mata kaki lah rumputnya tuh. Jadi kalau ada orang jalan lewat rumput itu pasti kelihatan bekas jalurnya gitu kan. Nah ini kayaknya bekas kaki si Acil nih gitu kan. Saya bilang tuh ke si Agus. Ya coba ikutin. Kita ikutin bekas kaki. Tapi bekas kaki itu semakin jauh.
Dan pas saya lihat ke atas kan, ini posisi gunung gini kan nih, posisi gunung tuh. Pas saya posisi di sini, ini bekas langkah kaki si Acil. Itu pas saya lihat, Gus, kok kayaknya mau nyamperin ke Batu Bangkong ya? Nggak berani takut, saya bilang tuh kan. Nah, takut kenapa? Lah kan tahu sendiri katanya angker Batu Bangkong tuh. Ada jinnya gitu, kita taunya ada jinnya aja gitu kan. Nah, terus si Acil gimana? Yaudah kita cobalah dipanggil lagi. Oh, panggil terus sambil teriak-teriak kita bertiga nih sama si Agus sama si Budi. Hari udah mulai gelap, udah sore gitu kan. Udah kedengeran juga suara azan asar. Nah, saya semakin takut kan. Anak kecil loh, kita bertiga di hutan gitu. Teman satu lagi ngilang. Nggak panik gimana, nggak takut gimana. Si Agus sampai nangis. Takut kan. Mana si Acil kemana, si Acil kemana? Ya gak tahu, Gus. Udah kita turun yuk, nanyain sama Pak Imron yuk, minta tolong gitu kan, saya bilang tuh. Yaudah ayo, turunlah kita. Turun ke bawah. Turun sampai depan Pak Imron, saya lari kan rumah Pak Imron. Pak Imron. Man, ada apa? Pak, si Acil Pak hilang Pak. Hilang gimana? Kita kan tadi ngambil bambu rinjing. Nah, si Acil misah di belakang saya, setahu saya. Cuman nggak ada tadi pas kita beres ngambil bambu tuh. Cuman ada goloknya doang. Astagfirullahaladzim. Emang tadi ada apa di sana? Nah, saya jelasin. Waktu saya pas ngambil bambu, itu saya dengar suara burung yang mikat itu. Saya sendiri kan hampir terhipnotis dengan suara burung itu. Astagfirullahaladzim, kata si Pak Imron ini. Dasar kalian, makanya kalau nanti nyari bambu, temenin sama orang gede, orang dewasa, biar ada yang ngawasin. Ya kapan Pak, kita nggak tahu Pak. Terus gimana Pak, tolongin kita dong Pak, gitu kan kata saya tuh. Ya udah ikut sama Bapak yuk. Nah, sama Pak Imron kita naik lagi ke atas. Udah agak gelap lah, namanya di hutan kan, udah sore pasti gelap gitu. Masuk ke hutan lagi kita, ke lokasi pas tadi ngambil bambu rinjing. Terus sampai lokasi bambu rinjing tempat si Acil. Nah, Pak di sini tadi si Acil, saya bilang tuh. Si Acil di sini tadi. Nah, ini ada bekas langkah kaki Pak ke atas. Si Pak Imron kan, astagfirullahaladzim, bahaya ini. Udah pulang aja, urusan Bapak nanti. Bapak anterin kamu ke rumah gitu kan. Diantarlah kita bertiga sama si Pak Imron ke rumahnya si Acil. Soalnya kan saya jauh dari rumah Acil kan, setengah jam loh jalan kaki. Sampai rumah si Acil, kita kan bareng sama Pak Imron. Pak, gimana tuh Pak si Acil Pak nasibnya? Udah ntar Bapak aja ngomong sama orang tuanya si Acil gitu, kata si Pak Imron ini. Di mana sih rumahnya? Sebelah sana Pak, kita antar si Pak Imron ke rumah si Acil gitu kan. Sampai rumah, ibunya kan kaget. Loh, Maman, Budi, Acil mana? Gitu kan. Saya diam, gak berani ngomong, takut dimarahin gitu. Saya sama Agus dia, sama si Agus sama si Budi diam aja nunduk. Takut dimarahin sama ibu bapaknya si Acil. Nah, akhirnya si Pak Imron kan ditanya, loh ini bapak siapa? Saya Imron Bu, kebetulan memang ini anak-anak sering main ke tempat saya, sering mancing atau apa. Nah tadi sore ini anak-anak kesana nyari bambu. Loh, bukannya tadi katanya mau ke rumah Agus bikin bambu sumpit? Saya diam kan, si Budi yang nyaut, enggak Bu, kita tuh sebenarnya ngambil bambu sumpit langsung ke hutan, kata si Agus ini, kata si Budi ini kan. Ngambil langsung sama siapa? Ya cuma kita berempat Bu sama Acil gitu kan. Nah terus Acil kemana? Acil hilang Bu. Marah dia, ngamuk-ngamuk. Habis kita dimarahin sama ibunya si Acil. Kalian ini, wah macam-macam lah ngomongnya tuh. Nah si Pak Imran ini, tenang Bu, tenang. Suaminya ada Bu. Ada, bentar, saya cari dulu. Tadi katanya lagi ke warung, disusul ke warung. Suami itu setelah datang, ini ada apa? Nah, kata bapaknya si Acil ini. Jadi gini Pak, ini tadi anak-anak ngambil bambu rinjing. Nah terus kata si Maman, pas lagi ngambil bambu rinjing, mereka kan mencar misah. Si Acil katanya di belakang si Maman. Cuman kata Maman waktu pas mau nebang bambu rinjing itu ada suara burung Bu. Saya yakin ini udah biasa terjadi. Maksud Bapak gimana gitu kan? Kata bapaknya si Acil ini. Jadi biasanya di dekat Batu Bangkong itu, di gunung Batu Bangkong itu, kalau ada suara burung kayak gitu biasanya nyasarin orang gitu. Lah terus anak saya gimana? Nah ini kayaknya anak Bapak nyasar nih, nyari-nyari suara burung. Memang udah banyak Pak kejadian kayak gitu. Cuman baru kali ini nih ada anak kecil yang ngilang gitu kan, yang nyasar. Biasanya cuma orang yang lagi ngambil kayu bakar. Cuman kita kan udah pada tahu Pak. Soalnya udah sering kejadian kita bisa nyasar di sana kalau ngikutin suara burung itu.
Nah terus anak saya gimana? Ya udah Pak, gini aja, tenang aja dulu. Nanti kita cari sama-sama. Udah, kalian pulang aja. Kata si Pak Imron itu kan, kalian pulang aja, ini urusan orang tua gitu kan. Besok kalian kesini lagi, pulang sekolah. Tunggu kabar gimana si Acil. Kata si Pak Imron ini kan. Nah ya saya dianterin lah sama bapaknya si Acil. Dianterin pulang. Karena udah mau maghrib kan, udah maghrib. Bukan mau maghrib, udah maghrib saya. Nyampe rumah si Acil itu. Nah dianterin pulang lah sama bapaknya si Acil. Ya anak kecil kelas 6 SD kan, maghrib jalan kaki sendiri nggak mungkin kan. Saya juga sendiri takut. Dianterin sama si bapaknya si Acil sampai rumah. Kakek nenek saya kan marah. Jam segini baru balik, katanya asar mau pulang. Tenang dulu Bu. Jadi gini Bu, udah dijelasin sama bapaknya si Acil ini. Bahwa saya tuh ngambil bambu ke hutan. Berempat sama anak-anak gitu kan, sama si Acil, si Agus Budi gitu kan, berempat sama anak-anak. Habis saya dimarahin sama kakek nenek saya. Habis-habisan. Karena saya kan bohong. Saya bilangnya kan mau kerja kelompok. Padahal saya ke hutan nyari bambu. Habis saya dimarahin. Malah sampai saya ditampar sama kakek saya. Terus kakek saya galak. Galak dia. Jadi kalau ngedidik anak, cucu gitu kan, khususnya ke saya gitu, minta ampun lah. Istilahnya kalau istilahnya saya sholat nggak kelihatan sama kakek, itu saya hampir sampai ditendang loh, pernah sampai ditendang, suruh sholat lagi gara-gara gak kelihatan. Jadi saya sering lah sholat subuh loh, sholat subuh, zuhur, kadang 2 kali sholat gara-gara nggak kelihatan sama dia gitu kan. Alhamdulillah kerasa sampai sekarang gitu kan hasil didikannya. Habis saya dimarahin sama kakek saya. Nah saya kan cuma nunggu kabar. Nah saya taunya dari orang tuanya si Acil. Ceritanya waktu nyari seperti apa. Jadi katanya gini, setelah pulang dari saya, nganterin saya, si Pak Imron, bapaknya si Acil. Si Pak Imron kan standby di rumah bapaknya si Acil, katanya mau bantuin nyari gitu kan. Nah, jadi si Pak Imron sama orang tuanya si Acil ini nyari orang pinter. Nyari orang pinter. Soalnya kata si Pak Imron, ini bukan kejadian baru-baru lah. Sering kejadian orang nyasar kayak gini. Cuman ini baru pertama kali ada anak kecil nyasar gitu. Yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi itu katanya hampir 7 orang lah yang ikut nyari itu. Orang tuanya si Acil, si Pak Imron, terus sama dukunnya. Nah sama dukunnya orang pinter yang namanya Pak Karto. Sama nggak tahu siapa lagi lah. Cuman saya tahunya Pak Imron, terus orang tuanya si Acil, ibu bapaknya sama si Pak Karto itu. Nah jadi mereka katanya berangkat langsung ke lokasi tempat pas saya ngambil bambu rinjing. Di rumpun bambu tempat saya ngambil. Jadi katanya tuh di sana datang ke lokasi itu sekitar habis adzan Isya. Katanya tuh ceritanya waktu cerita ke saya habis adzan Isya nyampe ke lokasi. Nah, ritual si Pak Karto ini, ritual manggil si Acil. Masih ingat persis saya ceritanya waktu itu. Jadi katanya tuh setelah ritual si Pak Karto ini manggil-manggil si Acil. Cil gitu kan. Pulang Cil gitu. Terus aja gitu. Ibunya, bapaknya semua yang ikut tuh manggil-manggil si Acil terus. Manggil-manggil. Pertama sih nggak ada jawaban katanya. Nah semakin lama dipanggil-panggil, entah ritual apa saya kurang paham gitu kan waktu itu. Setelah lama dipanggil-panggil, ada yang nyaut. Suara gitu kan. Dan katanya persis suara si Acil. Tapi nggak ada wujudnya. Suara doang. Jadi pas dipanggil-panggil, pas sama ibunya kan sambil nangis katanya tuh, manggil-manggil si Acil. Cil, pulang Cil gitu kan, kata mamahnya itu. Kata ibunya si Acil. Nangis sambil nangis manggilin si Acil. Nah, setelah ibunya manggil kayak gitu, ada suara si Acil, kata ibunya tuh. Jadi katanya, "Mah, Acil nggak mau pulang. Acil udah betah di sini." Katanya tuh. Acil nggak mau pulang, Acil udah betah di sini. Apa yang Acil pengen dikasih, orangnya baik-baik di sini. Suaranya kurang lebih seperti itu. Masih ingat betul saya. Suara si Acil seperti itu. Pas dipanggil-panggil sama ibunya. Nah ibunya kan nangis lah. Dengar suara anaknya katanya nggak mau pulang. Minta tolong lah sama si Pak Karto. "Pak gimana ini Pak, masa anak saya nggak mau pulang? Ini pasti anak saya diapa-apain gitu kan." Udah ibu tenang aja dulu. Nah, ritual lagi katanya si Pak Karto.
ritual, mungkin kalau menurut saya sekarang nerawang atau komunikasi lah dengan lelembutan di sana gitu kan. Jadi kata si Pak Karto ini, si Acil itu dibawa ke alam gaib, penghuni Batu Bangkong. Jadi katanya Batu Bangkong itu seperti kerajaan jin lah. Dan sekarang pun saya tahu bahwa di lokasi itu memang biasa dipakai tempat orang bertapa, nyari ilmu. Dan memang setelah saya pernah cek ke sana, tapi bukan nyari-nyari si Acil gitu kan. Saya cek ke sana, memang banyak lah bekas-bekas sesaji atau apa gitu kan di lokasi itu. Setelah si Pak Karto ini ritual berkomunikasi dengan lelembutan di sana, jadi bilang kayak gini kata si Pak Karto ini, "Bu, anak ibu udah dibawa ke alam sana, ke alam gaib. Dia udah jadi penghuni kerajaan Batu Bangkong. Dia diangkat anak sama orang situ. Ini nggak bisa pulang, saya nggak sanggup buat balikin si Acil," kata si Pak Karto ini. Ibunya kan nangis lah. Siapa yang nggak nangis lihat hilang anak gitu kan? Apalagi menghilang dengan cara seperti itu. Siapa yang nggak bakal nangis? "Tolonglah Pak, apapun syaratnya yang penting anak saya bisa pulang." "Mohon maaf Bu, saya nggak bisa, saya nggak punya kemampuan seperti itu. Anak ibu udah betah di sana. Udahlah Bu, coba aja tuh kalau misalnya penasaran, coba cari yang lain. Tapi terus terang kalau menurut saya, ini si Acil nggak bisa dibawa pulang. Pertama si Acilnya udah betah di sana, dan di sana pun hidupnya enak Bu." "Bapak ini enak gimana maksudnya Pak?" Nah, dijelasin lah sama si Pak Karto itu bahwa dia tuh diangkat anak, jadi diangkat anak sama penghuni situ, segala kebutuhannya dicukupi. Ya namanya orang zaman dulu gitu kan, setelah dengar perkataan si Pak Kartonya seperti itu, ya, orang tua si Acil ini bapaknya tuh pikirannya kolot lah, pikirannya kolot. Setelah dengar si Pak Karto berbicara seperti itu, ya mau nggak mau, akhirnya dia ngerelain si Acil. Ngerelain si Acil. Terus Pak gimana? Apa emang ama jasadnya Acil dibawa ke sana? Nah, diam dulu si Pak Karto tuh katanya. Nah, diam. Dia mungkin nerawang atau apa. Katanya kita besok pagi-pagi kesini lagi. Kita cari lagi Acil. Tapi dia bilang nyebut cari lagi Acil itu seperti orang yang apa ya? Bukan putus asa lah, lebih seperti orang yang pasrah gitu si Pak Karto ini. Kita besok coba lagi cari Acil, pagi-pagi kita kesini. Nah singkat ceritanya, pagi-pagi itu rombongan yang semalam, yang 7 orang itu berangkat lagi ke sana. Dan memang si Acil ketemu. Dia ketemu di bawah pohon ini, pohon muncang. Tahu muncang yang biasa dipakai, apa sih bahasa Indonesia muncang? Tumbar. Ya, pohon ketumbar. Jadi Acil ketemu di bawah pohon ketumbar. Ketemu Acilnya, ketemu. Yang katanya sudah dibawa ke alam gaib, ke alam kerajaan jin. Ketemu. Tapi apa? Sudah gak bernyawa. Acil meninggal. Dan memang ada bekas terjatuh. Mungkin pas waktu dia nyari-nyari suara burung terpleset atau apa. Jadi berdarah, ada bekas darah di sini. Bekas jatuh mungkin kena batu atau apa gitu kan. Di bawah pohon muncang itu. Dia tergeletak. Masih ingat betul saya. Teman dekat saya, sahabat saya si Acil meninggal dengan cara seperti itu. Masih ingat saya. Sekarang pun saya masih ingat raut wajahnya seperti apa. Raut wajah si Acil ini. Karena memang teman dekat. Setelah itu jasadnya dibawa, geger gitu kan. Satu kampung itu tempat tinggal si Acil. Orang hilang, nyasar, anak kecil nyasar di hutan sampai meninggal. Tapi warga nggak pada tahu bahwa si Acil diangkat anak sama penghuni Batu Bangkong. Yang tahu tuh cuman yang bertujuh itu keluarga si Acil sama saya, Agus sama Budi. Mungkin sekarang kalau Agus Budi masih ada, saya nggak tahu mereka masih ada apa enggak gitu kan. Soalnya pisah lah kita kan waktu itu, nggak pernah sama-sama lagi. Setelah kita keluar sekolah, kita sekolahnya beda. Mungkin kalau mereka masih ada, terus lihat video saya gitu kan. Sekarang menceritakan teman kita si Acil
mereka pasti inget lah pengalaman kita dulu waktu ngambil bambu rinjing gitu kan, sampai teman kita meninggal. Dan dari mulai saat itu, setelah kejadian itu, saya nggak pernah berani lagi main ke daerah sana. Trauma saya. Waktu itu saya berani ke sana, ngecek langsung ke Batu Bangkong. Dengan harapan apa? Saya bisa dapat jejak dia secara gaib. Sebelum saya hijrah waktu dulu. Sebelum saya hijrah, saya pernah datang ke sana. Tapi nol, saya nggak dapat informasi apapun. Seolah-olah seperti yang disembunyikan sama penghuni di sana gitu kan. Sampai sekarang saya belum nggak tahu nasibnya Acil ini seperti apa. Apakah benar dia diangkat anak di sana jadi penghuni Batu Bangkong di sana? Dan saya nggak tahu jasad yang dikuburkan itu jasadnya dia atau apa, saya nggak tahu. Cuman dulu waktu kecil saya taunya Acil dari cerita bapaknya setelah nemuin jasad Acil. Acil katanya diangkat anak sama penghuni kerajaan Batu Bangkong dan jasadnya dengan cara meninggal terpeleset atau apa, kepalanya membentur batu dengan darah yang bercucuran dan jasadnya dikebumikan seperti biasa. Kejadian pengalaman saya dulu sampai saya kehilangan salah satu sahabat kecil saya, Acil. Berarti untuk kepastian si Acil ini kondisi yang sebenarnya dan apa yang terjadi itu belum diketahui pasti ya Kang? Belum diketahui pasti. Cuman saya yakinnya meyakinkan diri saya bahwa Acil meninggal biasa, terpeleset atau apa. Dan semoga saja Acil, kalau mungkin kamu dengar sekarang saya lagi ngomong, saya teman kamu, sahabat kamu juga dulu. Mudah-mudahan aja kamu tenang di sana. Dan sampai sekarang saya nggak pernah berani main sumpit lagi, soalnya apa? Ingat saya sama teman saya. Kalau lihat sumpit pasti ingat sama teman saya. Ada sedikit rasa trauma ya kan? Ya, terus terang aja lah, teman dekat saya sering segala macam bareng lah, makan bareng, minum bareng, sekasarnya gitu kan, bahasa kasarnya tuh, tidur bareng. Kalau lagi kan kita sering nginep. Kalau minggu kita nginep di salah satu rumah, misalnya di si Acil, kita kumpul si Acil. Kalau di si Agus kita di si Agus, kadang di saya nginep. Benar-benar kita teman-teman dekat banget lah waktu kecil. Mungkin traumanya juga bukan trauma karena ketakutan akan tempat tersebut, tapi lebih trauma takut karena pernah kehilangan. Iya, saya trauma karena kehilangan teman saya. Dan setiap saya ke sana, setiap saya lihat apapun yang mewakili peristiwa itu, saya ingat langsung ke teman saya. Nah, untuk keluarga si Acil ini, ayah ibunya sekarang kondisinya gimana Pak? Untuk kondisinya sekarang, setahu saya dapat informasi itu katanya mereka udah gak tinggal lagi di sana. Udah gak tinggal lagi. Soalnya kan saya pas habis keluar SD saya kan pindah dari sana gitu kan, gak tinggal lagi sama nenek kakek. Gak tahu juga gimana perkembangannya gimana. Cuman saya tahunya dulu dari salah satu teman saya waktu ketemu reunian sama si Agus, itu katanya orang tuanya si Acil setelah peristiwa itu katanya pindah rumah dari sana.